Siang Ibu, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil makalah kami. Sebelum itu kami akan memperkenalkan nama. Saya Ishak Ronikande. Saya Melda Nuban. Saya Marfida Cruz. Saya Tedari Samson. Saya Petrus Cindra Kevi. Selanjutnya saya akan mempersilakan pembawa materi untuk membacakan hasil makalah kami. Kepala Melda, saya mempersilakan. Bab 2, modal ventura. Yang pertama, pengertian modal ventura. Modal ventura adalah suatu investasi dalam bentuk pembiayaan berupa penyertaan modal di dalam suatu perusahaan swasta sebagai pasangan usaha untuk jangka waktu tertentu. Pada umumnya, investasi ini dilakukan dalam bentuk pengerahan modal secara tunai yang ditentukan dengan sejumlah saham pada perusahaan pasangan usaha. Investasi modal ventura ini dapat juga mencakup pemberian bantuan manajerial dan teknikal. Kebanyakan dan ventura ini adalah berasal dari sekelompok investor yang mapan keuangannya, bank investasi dan institusi keuangan lainnya yang melakukan pengumpulan dana ataupun kemitraan untuk tujuan investasi tersebut. Bagian kedua, sejarah modal ventura. Walaupun pengertaan modal sudah dikenal secara serta dilakukan oleh investor sejak zaman dahulu, Georges Doriot dikenal sebagai penemu dari industri modal ventura. Awal mula tumbuhnya industri modal ventura ini adalah dengan diterbitkannya Undang-Undang Investasi Usaha Kecil di Amerika pada tahun 1958, di mana secara resmi diperbolehkannya kantor pendaftaran usaha kecil untuk mendaftarkan perusahaan modal kecil untuk membantu pembiayaan dan permodalan dari usaha. Perusahaan modal ventura di Indonesia diawali dengan pembentukan PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia atau BPUI, sebuah badan usaha milik negara atau BUMN yang sahamnya dimiliki oleh Departemen Keuangan dan Bank Indonesia. Ketika pada tahun 1973 salah satu anak usahanya PT Bahana Arta Ventura agresif melebarkan usaha ke seluruh provinsi, membentuk perusahaan modal ventura daerah atau PMVD. Sasarannya usaha kecil, menengah atau UMKM untuk dibiayai. Jenis-jenis modal ventura. Pembiayaan modal ventura yang selama ini dikenal adalah pembiayaan kepada perusahaan-perusahaan yang telah dimiliki badan hukum perseorangan dalam bentuk penyertaan saham. Jenis biaya ini merupakan kendala utama dalam operasional modal ventura dibandingkan dengan biaya kredit yang diberikan sektor perbankan. Adanya keharusan bentuk hukum PT bagi perusahaan pasangan usaha mengakibatkan terbatasnya pangsa pasar modal ventura. Di sisi lain, bagi perusahaan-perusahaan untuk menggunakan modal ventura sebagai sumber pembiayaan karena umumnya mereka tidak berminat atau tidak bersedia apabila sebagai saham perusahaan perpindahan kepada pihak lain. Untuk mengatasi kendala tersebut, Departemen Keuangan memberikan alternatif pembiayaan berdasarkan pola bagi hasil. Dengan biaya bagi hasil ini memungkinkan semua bentuk usaha dapat memperoleh pembiayaan melalui modal ventura, termasuk usaha kecil. Pembiayaan yang dapat diberikan perusahaan modal ventura dapat dilakukan dalam beberapa cara, yaitu sebagai berikut. 1. Equity financing merupakan jenis pembiayaan langsung. Dalam hal ini perusahaan
Modal Ventura melakukan penyertaan secara langsung pada perusahaan pasangan usaha dengan cara mengambil bagian dari jumlah saham milik perusahaan pasangan. 2. Semi equity finansial merupakan jenis pembiayaan dengan cara membeli obligasi konversi yang diterbitkan oleh perusahaan pasangan usaha. 4. Mekanisme kegiatan modal Ventura. Single tier approach. Pembentukan modal Ventura yang langsung dikelola oleh manajemen perusahaan modal Ventura ini sendiri. Two-tier approach. Membentuk modal Ventura yang pengelolanya diserahkan kepada perusahaan manajemen investasi yang memiliki keahlian di bidang modal Ventura. Kelima, pihak-pihak yang terlibat dalam modal Ventura. 1. Pihak perusahaan modal Ventura. 2. Pihak perusahaan usaha. 3. Pihak penyumbang dana. Yang ke-6, keuntungan bagi perusahaan modal Ventura dan perusahaan usaha. Seperti sudah dijelaskan sebelumnya bahwa keikutsertaan perusahaan modal Ventura dalam bisnis yang mengandung risiko tinggi adalah untuk memperoleh keuntungan. Begitu pula bagi perusahaan pasangan usaha atau PPU, dengan bantuan penyertaan modal dari perusahaan modal Ventura diharapkan akan memperoleh berbagai manfaat. Adapun keuntungan bagi masing-masing pihak yang terlibat dalam kegiatan modal Ventura adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagi pasangan modal Ventura. A. Memperoleh keuntungan berupa dividen dari penyertaan modalnya dalam bentuk saham. B. Memperoleh keuntungan berupa capital gain dari hasil selisih dari transaksi penjualan dan pembelian surat-surat berharga atau saham. Yang C. Memperoleh keuntungan berupa bagi hasil untuk usaha tertentu sesuai dengan perjanjian yang sudah dibuatnya. Yang kedua, bagi perusahaan pasangan usaha atau PPU, A. Membantu penambahan modal usaha bagi perusahaan yang sedang mengalami kekurangan modal atau likuiditas. B. Memperbaiki teknologi melalui panggilan dari teknologi lama ke teknologi baru sehingga dapat membantu peningkatan kapasitas produksi dan peningkatan mutu produknya. C. Membantu pembangunan usaha melalui perluas pasar, pengembangan usaha baru seperti melalui diversifikasi usaha. D. Mengalami risiko kerugian, maksudnya jika perusahaan beroperasi dengan modal sendiri maka risiko kerugiannya ditanggung sendiri. Namun apabila dijalankan bersama dengan modal Ventura maka risiko dapat disebarkan antara keduanya. Yang ketujuh, sumber pendanaan modal Ventura. Sumber dana modal Ventura dapat berasal dari berbagai sumber, antara lain sebagai berikut. 1. Investor perseorangan. Umumnya investor perseorangan lebih menyukai dan cenderung melakukan investasi pada usaha yang telah berjalan lancar dan bersifat jangka pendek. 2. Investor institusi. Biasanya perusahaan-perusahaan besar terutama di negara-negara industri memiliki suatu divisi tersendiri yang khusus menangani bisnis modal Ventura. 3. Perusahaan asuransi dan dana pensiun. Lembaga keuangan non-bank ini merupakan sumber dana modal Ventura yang cukup besar. Potensi lembaga ini sebagai investor dalam usaha modal Ventura didukung oleh sumber dayanya yang berjangka panjang. 4. Perbankan. Sumber dana modal Ventura dapat diperoleh dari bank-bank yang tertarik melakukan bisnis modal Ventura. 5. Lembaga keuangan internasional.
Lembaga keuangan internasional dapat menjadi sumber dana modal Ventura, terutama yang berkaitan dengan upaya yang membantu pengembangan sektor-sektor tertentu. Yang kedelapan, tahap pembiayaan modal Ventura. Penentuan waktu pemberian bantuan pada pengusaha usaha. 1. Pengembangan ide usaha. Tahap ini merupakan tahap yang paling berisiko. Pada tahap ini pada pengembangan ide dasar. 2. Awal kegiatan usaha. Pada tahap ini calon pengusaha sudah sangat yakin akan kelayakan dan prospek dari kegiatan usaha yang dilakukan. 3. Awal pengembangan usaha. Pada tahap ini perusahaan pasangan usaha telah berhasil memulai usahanya dan hasilnya menunjukkan tanda-tanda adanya prospek pengembangan usaha. 4. Ekspansi. Perusahaan kali ini melakukan pengembangan antara lain berupa peningkatan omset, peningkatan pangsa pasar, perluasan pasar, dan lain-lain. 5. Kejenuhan atau penurunan. Kegiatan usaha yang awalnya menunjukkan tanda-tanda baik dapat saja berubah menjadi kurang menguntungkan karena berbagai macam sebab. Penyebab terjadinya hal ini bisa saja dikarenakan adanya pesaing, krisis ekonomi, perubahan atau pergeseran selera konsumen. Yang kesembilan, bentuk pembiayaan. 1. Pernyataan modal dalam bentuk saham. 2. Obligasi yang dapat dikonservasikan menjadi saham. 3. Pinjaman yang dapat konservasikan menjadi saham. 4. Pinjaman yang memberikan hak opsi bagi perusahaan modal Ventura untuk membeli saham. Yang kelima, pinjaman dengan tingkat bunga yang relatif rendah. 6. Pinjaman yang tidak perlu dibayar bila perusahaan belum mampu menutupi biaya observasinya. Yang ketujuh, pinjaman yang apabila terjadi likuidasi maka pengembaliannya berada pada prioritas setelah obligasi dan pinjaman lainnya. Yang ke-8 dan lain-lain sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip modal Ventura. Sekian presentasi kami. Bila ada salah kata mohon dimaklumi. Sekian. Terima kasih.